Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Zaki dari Ruang 3 dengan akhir NIM 079. Di sini saya di Prodi PGSD ada namanya mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir keterampilan berbahasa Indonesia dengan menceritakan biografi seorang pahlawan. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan biografi seorang pahlawan yang bernama Ki Hajar Dewantara. Di sini teman-teman, siapa yang tidak mengenal dengan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan Indonesia yang sering kita dengar yang sering kita peringatkan dengan tanggal 2 Mei. Nah, jadi di 2 Mei itu adalah kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan secara ringkas dan detail. Saksikan ya, jangan lupa. Nih saya kasih gambar bapaknya. Nah, setelah perkenalan singkat dari saya tadi, perkenalan yang sangat unik dan menampilkan wajah tampan saya di PGSD ini akan menyelesaikan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di sini saya akan menceritakan biografi Ki Hajar Dewantara atau yang biasa kita kenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Biografi Ki Hajar Dewantara ini sangat menarik kita bahas di UAS kali ini. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pergerakan politik pendidikan di Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, atau tanggal 2 Mei yang sering kita kenal dengan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara ini lahir dari keluarga bangsawan Jawa yang merupakan cucu dari Sri Pakualam III. Ia memiliki nama asli Raden Maswardi Diningrat, tetapi kemudian ia mengubahnya menjadi Ki Hajar Dewantara pada tahun 1923. Ki Hajar Dewantara memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari sekolah rendah untuk anak-anak Eropa, sekolah guru, hingga sekolah kedokteran. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya karena alasan kesehatan. Ia lebih tertarik pada dunia jurnalisme dan menulis di berbagai surat kabar dan majalah yang kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam pergerakan nasional yang menuntut kemerdekaan dan kesetaraan bagi kaum pribumi. Ia mendirikan partai politik pada tahun 1012 yang bernama Inlades Parji, yang merupakan partai pertama yang mewakili kepentingan pribumi yang ada di Indonesia ini. Ia juga terkenal dengan artikelnya yang berjudul RX and Netherlands Was. Jika saya seorang Belanda, saya mengecam kunjungan Ratu Wilhelmina ke Hindia Belanda pada tahun 1913. Artikel ini membuatnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda selama 7 tahun. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara belajar tentang pendidikan progresif dan terinspirasi untuk mendirikan sistem pendidikan sendiri bagi pribumi di Indonesia. Pada tahun 1922, ia kembali ke tanah air dan mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa, yang merupakan lembaga pendidikan pertama yang berdiri di luar sistem kolonial. Taman Siswa menerapkan konsep trilogi Ing Ngarsa Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani yang sering kita lihat di dasi SD, SMP itu ada ya, SMA juga, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Taman Siswa juga mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kebudayaan lokal dan nasional, serta mengajarkan keterampilan hidup dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara terus berjuang untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan Indonesia hingga masa kemerdekaan. Ia menjadi Menteri Pengajaran pertama Indonesia pada tahun 1945 dan mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional. Ia juga menulis banyak karya-karya yang membahas tentang pendidikan, kebudayaan, politik, dan kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Ia meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Dan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara, tanggal 2 Mei tersebut,
diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini biografi telah saya ringkas, padat dan tepat. Oke teman-teman semuanya, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.